Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberi kesehatan untuk terus mencari ilmu di tengah pandemi corona saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Hafna Sofia, biasa dipanggil Nabila. Saya dari pimpinan anak cabang IPNU dan IPPNU Kecamatan Kepanjen. Saya sebagai wakil 1 bidang kaderisasi ingin menyampaikan sedikit materi tentang keorganisasian. Sebelumnya, kalian sudah paham betul belum sih apa itu organisasi? Pasti kebanyakan dari kalian mengartikan organisasi sebagai sekumpulan 2 orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Namun, sebagai kalangan terpelajar, alangkah lebih baiknya jika kita memahami lebih dalam definisi tentang keorganisasian. Nah, organisasi adalah entitas sosial yang terkoordinasi dengan batas-batas yang relatif jelas dan menjalankan fungsi secara relatif kontinu untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan. Nah, apa sih maksudnya? Entitas sosial adalah suatu entitas yang anggotanya individu atau kelompok individu. Kenapa kita ambil pengertian ini? Karena tidak semua organisasi anggotanya adalah individu. Ada organisasi yang anggotanya bukan individu, yaitu merupakan sekelompok individu. Contohnya PBB. PBB itu organisasi yang anggotanya adalah negara. Kemudian kita lanjut ke makna selanjutnya, terkoordinasi. Terkoordinasi maksudnya bahwa organisasi ini dikoordinasikan sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, karakteristik ini menuntut perlunya administrasi atau manajemen dalam setiap organisasi. Instrumennya dapat berupa struktur, aturan, prosedur, dan lain-lain. Kemudian batas-batas relatif, yaitu batas-batas yang digunakan untuk membedakan siapa yang merupakan anggota dan yang bukan anggota. Batas-batas ini biasanya dapat berupa persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi seorang anggota. Nah, contohnya dalam organisasi IPNU dan IPPNU memiliki syarat-syarat seperti batas-batasan umur, yaitu dari umur 12 tahun sampai 27 tahun. Kemudian untuk definisi menjalankan fungsi secara relatif kontinu, maksudnya adalah organisasi ini biasanya didirikan untuk jangka waktu yang panjang dan anggotanya mempunyai ketertarikan secara terus-menerus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan organisasi. Apa sih tujuan diadakannya suatu organisasi? Yaitu untuk memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi. Kemudian dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada anggotanya, serta dapat meningkatkan kemampuan anggota suatu organisasi. Selanjutnya kita lanjut ke macam-macam organisasi. Nah, macam-macam organisasi ini ada atas dasar usia. Contohnya organisasi pelajar, kemudian organisasi mahasiswa. Nah, IPNU IPPNU itu merupakan organisasi yang menjadi salah satu contoh organisasi atas dasar usia. Kemudian organisasi politik, contohnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Golkar, dan lain-lain. Kemudian ada juga organisasi profesi, contohnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Persatuan Pengusaha Indonesia atau PPI, dan Ikatan Dokter Indonesia atau ID, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke hak organisasi kemasyarakatan. Nah, IPNU dan IPPNU sebagai organisasi kemasyarakatan dengan batasan usia sekitar 12 sampai 27 tahun itu juga memiliki hak-hak
yaitu melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Kemudian, mempertahankan hak hidup organisasi sesuai dengan tujuan organisasi. Selain hak, ada pula kewajiban dari organisasi kemasyarakatan, yaitu memelihara persatuan dan kesatuan. Kemudian, menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 serta murni dan konsekuen. Kemudian mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Selanjutnya, unsur-unsur dari organisasi. Organisasi ini pasti mempunyai unsur-unsur seperti pengurus, anggota, wilayah kerja, undang-undang, atau peraturan. Itu tadi mengenai unsur-unsur organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai bagaimana tata cara pengelolaan organisasi atau biasa disebut manajemen organisasi. Ada 4 tahapan, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, atau dapat disingkat dengan POAC. Tahap yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, pada tahap ini biasanya suatu organisasi menentukan tujuan-tujuan, strategi, dan arahan yang ingin dicapai atau biasa kita kenal dengan visi dan misi. Nah, hasilnya itu dapat berupa dasar desain dan peraturan-peraturan seperti ADART. Kemudian tahap yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Dalam tahap ini, suatu organisasi merumuskan aktivitas pokok, jabatan, dan pengelompokan jabatan serta tanggung jawab atau staffing. Nah, hasilnya itu dapat berupa struktur formal seperti jabatan. Tahap selanjutnya yaitu actuating atau pelaksanaan. Dalam tahap ini, suatu organisasi biasanya mengarahkan bawahan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam tahap ini biasanya timbul suatu komunikasi top down dari atasan ke bawahan. Untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap terakhir, adalah tahap controlling atau pengontrolan. Dalam tahap ini biasanya timbul tindakan memonitor dan mengarahkan seorang bawahan menuju pencapaian suatu tujuan. Biasanya akan timbul standar kinerja, media pelaporan, dan metode atau prosedur kerja. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dapat ditanyakan langsung melalui DM Instagram saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar berjuang bertakwa.